Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai kota-kota dan tempat-tempat penting di Jazirah Arab. Ada beberapa kota yang penting dalam sejarah perkembangan Islam yang ada di Jazirah Arab, yaitu yang pertama kota Mekah, yang kedua kota Madinah, dan yang ketiga kota Thaif. Kita akan membahas ketiga kota ini. Ketiga kota tersebut ada di Hijaz. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai daerah-daerah yang ada di Arab, ketiga kota ini ada di Hijaz. Dan Hijaz itu terkenal sebagai kota yang subur. Beda sama daerah-daerah Jazirah Arab yang lain, banyak gurun. Kalau di daerah Hijaz itu masih lumayan subur. Dan yang paling subur itu ada di Thaif. Kalau Makkah sama Madinah masih lumayan, tetapi paling subur ada di Thaif. Kemudian yang pertama Mekah. Mekah adalah daerah yang ada di Arab, dan Mekah itu di sana disebut sebagai Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah yang artinya kota Mekah yang dimuliakan. Jadi kalau di sini mungkin disebut sebagai Mekah saja ya, tapi kalau di Arab disebut sebagai Makkah Al-Mukarramah. Kemudian di Mekah sendiri ada beberapa tempat penting. Yang pertama ada Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu di dalamnya ada Ka'bah, kemudian ada makam Nabi Ibrahim alaihissalam, serta ada sumur Zam-Zam yang biasanya dipakai untuk oleh-oleh haji. Kemudian ada Gua Hira di Jabal Nur atau ada di Gunung Nur. Itu tempat Nabi Muhammad SAW berkhalwat atau menyendiri sebelum diangkat menjadi nabi. Jadi sebelum diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, itu Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira. Kemudian ada Gua Sur di Jabal Sur atau Gunung Sur. Ini tempat Nabi Muhammad SAW itu singgah ketika dikejar-kejar orang kafir Quraisy. Jadi Nabi Muhammad mau pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah, itu karena dikejar-kejar, maka bersembunyi di dalam Gua Sur. Itu ada kisahnya. Kemudian ada Jabal Rahmah, adalah tempat bertemunya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Jadi kalau dulu udah ada ceritanya, Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi. Itu terpisah sama Siti Hawa sampai bertahun-tahun. Bahkan dalam kisah itu dikatakan Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa itu berpisah sekitar ratusan tahun baru bertemu di Jabal Rahmah. Ini makanya kalau kita sekarang kadang dikenal sebagai Bukit Cinta. Nah, mungkin kalau seperti itu ya. Tapi kalau di Mekah itu namanya Jabal Rahmah, tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian yang pertama Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kalau dilihat dari atas ya, kalau dilihat dari atas seperti ini yang area putih. Kemudian kalau semakin dekat seperti ini ya, ini ada di kompleks. Jadi sama yang menara tinggi-tinggi itu kompleks Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haramnya ada di yang tengah, yang putih itu. Kalau yang sampai bangunan gedung-gedung itu bukan masjid tetapi kompleksnya, kompleks Masjidil Haram. Nah, inilah yang disebut sebagai Masjidil Haram, yang bagian putih-putih ini. Sampai yang luarnya itu juga penuh kalau saat sholat. Dan saat berhaji semisal itu tambah padat lagi. Kalau ini masih mungkin agak sedikit longgar, tapi kalau saat ibadah haji pasti lebih padat lagi. Dan ini penamaan ketika lebih dekat. Jadi ini ada beberapa tempat ya. Kalau tadi yang di awal sudah saya sebutkan. Yang pertama di Masjidil Haram ada Ka'bah, yang tengah yang hitam itu. Kemudian ada makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Sengaja
tepatnya itu diperkecil. Karena apa? Karena nanti semisal besar, maka akan mengganggu orang tawaf atau berkeliling Ka'bah. Maka akan sedikit mengganggu. Makanya untuk tempat makam dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikecilkan. Kemudian ada sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam pun juga seperti itu. Karena sedikit mengganggu orang untuk tawaf, makanya ada ditaruh di bawah tanah. Jadi nggak di atas seperti ini. Dan di bawah tanah sumur Zam-Zamnya seperti ini. Kalau dari luar kan kelihatan seperti ini ya. Dari luar maksudnya kalau dia dari dekat sumurnya Zam-Zamnya seperti ini. Ini bagian atas. Nanti di dalam sumur Zam-Zam itu dikasih pipa-pipa dan airnya itu disebarkan ke seluruh area Masjidil Haram. Jadi kalau semisal kalian berkunjung ke Masjidil Haram, kalian dapat menikmati minum air Zam-Zam secara gratis dan bebas sampai sekenyang-kenyangnya juga nggak apa-apa. Sampai kenyang juga nggak apa-apa. Pokoknya ini adalah area minum air Zam-Zam. Kalian bebas meminumnya. Sudah disediakan gelas, kalian tinggal mengambilnya. Dan untuk yang ini di sebelah kanan ini adalah air Zam-Zam yang dibawa ke Masjid Nabawi. Karena lokasinya jauh, nggak mungkin dikasih pipa. Makanya ditaruh di seperti kayak ember-ember itu isinya air Zam-Zam. Saat kalian berkunjung ke Masjid Nabawi, bisa meminumnya. Boleh. Dan untuk di area Masjidil Haram itu banyak tempat, bahkan di sekitar Masjidil Haram itu banyak tempat seperti ini. Ini adalah tempat minum. Kalau kalian mau minum, tidak setiap keran itu digunakan untuk minum air Zam-Zam. Tetapi ada beberapa yang digunakan untuk wudhu dan lain sebagainya. Tapi kalau air Zam-Zam cuman untuk minum, tidak untuk wudhu, untuk minum saja. Nah ini harus ada tandanya. Kalau yang ini, yang sebelah kanan ini adalah untuk yang perempuan. Kalau ini gambarnya laki-laki, berarti dia salah alamat. Harusnya untuk perempuan. Kemudian kalau untuk laki-laki seperti ini. Jadi kalau tidak ada tandanya untuk Zam-Zam for drinking only. Jadi kalau tidak ada, maka maksudnya tidak untuk diminum. Jadi semisal untuk wudhu dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Gua Hira yang berada di Jabal Nur atau di Gunung Nur. Itu kalian harus naik karena guanya ada di atas. Dan kalau di atas seperti ini, bisa dilihat kan ketinggiannya seperti apa. Ini di sini lokasi dari Gua Hira. Kalau dari atas, kalian bisa melihat daerah bawahnya. Berarti masih lumayan tinggi dan kalian dapat mengunjunginya. Jadi hampir setiap hari Nabi Muhammad itu pergi ke Gua Hira untuk berkholwat atau menyendiri. Itu sekitar 6 km dari Mekah ke arah utara kalau tidak salah. Itu seperti ini. Kalau di depannya Gua Hira penampilannya seperti ini. Kalau sekarang ada gambar ditulisi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Nah, itu adalah Gua Hira adalah tempat wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu Gua Thur, tempat Nabi Muhammad bersembunyi bersama Abu Bakar ketika mau hijrah ke Madinah. Itu ya di sini. Dan ini ada di bagian selatannya Masjidil Haram, juga sekitar 6 km dari Masjidil Haram ke arah selatan. Itu adalah Gua Thur. Bisa dilihat untuk Masjidil Haram ada yang ditunjuk tangan ini, ada di sebelah sana. Kemudian Jabal Rahmah, seperti yang tadi udah saya katakan, tempat bertemunya Nabi Adam serta Siti Hawa ketika telah berpisah setelah diturunkan dari surga. Selanjutnya yaitu tentang Madinah. Madinah atau disebut sebagai Madinah Al-Munawwaroh, yang artinya kota yang disinari. Madinah. Kalau dulu itu bernama Yastrib. Setelah Nabi Muhammad datang hijrah ke Madinah,
itu diganti menjadi nama Madinah, Madinah Al-Munawwarah. Tempat-tempat penting yang ada di Madinah itu ada beberapa. Yang pertama ada Masjid Quba, masjid yang pertama yang dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi masjid pertama yang dibangun ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, itu namanya Masjid Quba. Selain itu ada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu adalah sebagai pusat dakwah, pengajaran atau pendidikan dan pemerintahan Islam. Jadi kalau dulu ya kantornya Madinah itu ada di Masjid Nabawi. Kemudian dakwahnya Nabi Muhammad juga ada di Masjid Nabawi. Pendidikan atau mengajar orang-orang tentang Islam itu juga ada di Masjid Nabawi. Pokoknya segala kegiatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu ada di Madinah. Ketika di Madinah ada di Masjid Nabawi. Kemudian di Madinah ada Jabal Uhud atau Gunung Uhud, tempat Nabi Muhammad berperang memerangi orang kafir Quraisy ketika ada di Madinah. Yang pertama tadi adalah Masjid Quba. Masjid Quba itu adalah pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada di Madinah. Jadi seperti ini ya masjidnya ya. Kemudian internalnya tidak terlalu heboh banget maksudnya. Dan ini seperti ini. Nah, untuk bagian mimbar seperti ini. Ini Masjid Quba. Kemudian Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ada di sebelah makam Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang malah makam Nabi Muhammad ada di dalam masjidnya. Makam Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq, sama Umar itu ada di dalam masjid. Karena apa? Karena perluasan masjid. Kalau dulu kan masjidnya kecil, kemudian diperlebar, makamnya Nabi Muhammad menjadi di dalam masjid. Kalau dari depan seperti itu, ini dari luar, dari arah depan. Kemudian kalau dari atas penampilannya seperti ini, Masjid Nabawi. Dan ini yang di depan itu untuk penutupnya. Jadi kadang sholatnya tidak cukup sampai di dalam, itu sampai di luar-luar. Biar tidak terlalu panas, maka dikasih seperti payung-payung ini. Di dalam Masjid Nabawi itu interiornya seperti ini, tembok-temboknya seperti ini. Kemudian untuk yang mihrab atau tempat sholatnya ada di yang paling kiri. Kemudian untuk mimbarnya seperti ini. Kalau mungkin di daerah Blitar agak berbeda, agak rendah. Kalau di Masjid Nabawi itu mimbarnya tinggi, karena biar bisa dilihat sampai ke belakang. Karena dulu belum ada speaker. Kalau sekarang udah ada speaker, makanya suaranya bisa sampai ke belakang. Kalau dulu belum ada, makanya tempatnya untuk mimbar itu semakin tinggi, biar bisa dilihat dan suaranya bisa lantang ke belakang. Yang terakhir yaitu adalah Thaif. Thaif itu daerah yang lebih subur dari kota Mekah. Dan kota Thaif ini pernah menjadi tempat tujuan hijrah Nabi Muhammad. Penduduknya yaitu kaum Sakif. Namun di sana Nabi Muhammad SAW dicemooh, dihina, dikejar-kejar, bahkan dilempari batu. Namun walaupun dilempar batu segala macam, Nabi Muhammad tetap sabar. Jadi Thaif bukan sebagai tempat akhir dari hijrahnya Nabi Muhammad, tapi tempat terakhir untuk hijrah Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam itu ada di Madinah. Jadi walaupun Thaif itu lebih subur, tetapi Nabi Muhammad memilih Madinah untuk sebagai tempat dakwah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.